Anda investasi baik pada orang lain ataupun kepada saudara Anda sendiri, mending enggak? Mending, itu saya ngomong. Ini pengalaman saya kan. Oke, nah mendingin nanti nggak usah. Makanya kalau saya tanya gini, Mas, kalau saya punya duit 500 juta lebih baik buat beli rumah atau lebih baik buat bangun usaha? 500 juta mau buat beli rumah semuanya, kok sisanya 10 juta? Loh, 10 juta buat usaha? Cukup Mas. Nah, 10 juta jangan kamu pakai. Kamu belajar buat duit tanpa duit. Oh, bicara nih, nah itu ada ilmunya. Dan paham ya? Sekarang sudah sangat memungkinkan, namanya dropship. Nah, juga cerita, makanya 5+1 tipe pengusaha itu saya buat untuk Eko. Alhamdulillah berhasil Eko sama Tata, ya, karena nanti ada lihat tempat apa namanya produksinya seperti apa. Nah, si Dimas pulang kemudian, Dimas pulang kemudian, dia nggak berbeda. Dia waktu itu masih muda, umur 21 tahun, mungkin 22 tahun. Kalau kira-kira lulusan SMA itu 18 tahun ya, atau 17 tahun, ditambah 4 tahun, 22 tahun. Ya, 22 tahun dia pulang, terus satu kali kontrak kan 4 tahun 10 bulan kira-kira. Dia pulang, kamu jadi apa? Mas, aku pengen belajar internet marketing. Oke, kamu tak titipin sama Reza, kamu kasih. Saya titipin sama alumni saya. Karena dulu kan kita ini pergerakan ya. Saya ngajarin mereka nggak pakai duit atau pakai bayar. Nah sekarang kamu pay it forward, kamu bayar di bawah. Nah saya titipin. Ya kadang-kadang yang dititipin lo kesel-kesel juga. Kan? Nah, kalau Mas Ari itu kalau dititipin gini, kamu ya kalau bukan yang titipin Mas Jaya, udah tak usir kamu. Karena gitu. Ya, tapi ya dibetah-betahin kan. Dan sekarang ini si Dimas udah mentas sudah lama, setahun dia ikut siapa namanya Reza kan yang punya CK Hijab Nasib, diajari internet marketing, iklan pakai MBS, GPS, CRM dan seterusnya. Sekarang dia ada di Semarang, dia buka usaha sendiri. Itu reselling produknya teman-teman itu bersih sebulan 10-15 juta masuk bersih. Lumayan kan? Oke kan? Mau? Nanti kita belajar ya. Nah, Mas, sampai lupa ya. Sampai lupa. Lupa. Junai lupa saya lupa. Dia sekarang ada di Cirebon juga. Baru mau bangun cuci mobil. Cuci mobil, tapi usaha sebelumnya saya lupa apa. Yang satu lagi, saya nggak ingat dia sekarang usahanya apa, tapi semua jadi pengusaha. Ini kelompok berbisnis bersama-sama kita. Oke, kamu nggak bisa ya? Nah ini tempat produksinya lama. Cuman nggak saya videoin sih. Tadi pagi saya minta. Ini jadi dia sampelnya. Ya, sudah tempat produksi sudah berpanjang lah besar ya. Dia kapasitasnya sebulan ya sudah bisa menyesak 1.000 kaos, mungkin sampai bulan ini dia kaos, ya sampel. Tadi kalau si Eko dia buka konveksinya, sekarang dia beralih ke jualan bawang berambang pada saat pandemi. Tapi gede jualan bawang berambang itu keren banget tuh, jualan berambang goreng, berambang merah. Oh, berapa ya bawang merah? Bawang merah, bawang merah. Iya, jualan berambang. Di tempat mana? Kartini. Nggak kepikiran kan? Satu paket itu habis setiap hari weekend gitu aja, Sabtu atau Minggu gitu. Luar biasa ya. Oke, nice. Nah, ini adalah 5+1 tipe pengusaha. Kita cek di satu persatu ya. Jadi ada namanya tipe kontraktor, tipe kreator, traffic generator, manufacturer, supporter, distributor. Bahasa Inggrisnya kayak dari keren. Tapi saya buat yang menjaga kontraktor, brand owner, ya, atau apa namanya orang kreatif, influencer, star media, produsen, pendukung, ya, habis itu distributor, seller, affiliate. Saya bahas persatu ya teman-teman ya. Kalau mau saya kasih. Nah, sekarang yang paling tinggi duluan, tipe kontraktor. Kontraktor itu pencari proyek, PO. Ciri-ciri orangnya pasti orangnya suka variasi kerjaan, alias
ya seringkali agak bosan ya dengan sesuatu yang sifatnya monoton. Nanti ada ciri-ciri yang sama di tempat yang lain. Oke, terus dia ordernya nggak tetap, lebih suka bekerja di luar ruangan. Oke, maksudnya di luar ruangan yang tertutup ini, ya maksudnya kesana kemari, bukan kantoran, depan meja, nggak begitu. Ini tipenya kontraktor, tipe proyekan, gampangnya gitu. Oke, bisa bahasanya tak bahasa Indonesia aja, proyekan. Ya. Oke, next. Yang kedua, tipe produsen, manufacturer, ya, penerima pesanan, akuntan. Ciri-cirinya, dia memilih risiko yang relatif lebih kecil. Terus betah kerja dengan rutinitas. Nah, itu terus, ya. Dan biasanya juga dalam ruangan yang sama. Kalau di luar ruangan, keluar ruangan yang sama. Telaten, yang biasa kerja dengan tim, ya, supervisi tim. Nah, yang ketiga, next. Nah, namanya tipe kreator. Nah, ini jarang orang yang tipe ini nih. Dia brand owner, orang kreatif, pencipta produk baru yang belum pernah ada atau mungkin yang bulan-bulan sudah ada. Ya, yang suka masak, terus membuat sesuatu yang baru. Nah, itu tipe-tipe nanti tipe-tipe kreator. Oke, nah ciri-cirinya ngambil risiko, dia berani ngambil risiko. Terus cenderung kreatif atau inventor, penemu, ya, ngulik untuk riset produk, berani beda, gak suka rutinitas. Paham ya? Makanya biasanya nanti ini kerjasama. Orang-orang yang kreator, dia akan kerjasama sama yang produsen. Ngerti ya? Dia ngulik-ngulik risetnya, coba-coba, oh bisa nih, banyak minta. Ya, nanti produksinya gak selalu harus dia. Paham ya? Tapi nanti ada yang tipenya, saya kreator juga produsen, ada yang seperti itu. Saya kreator juga kontraktor, ada juga seperti itu. Ya, nanti kombinasinya ada. Next. Nah, traffic generator ini muncul sekarang ini nih. Orang penarik traffic, influencer, star itu ya, sekarang ngomong star itu YouTuber, nah itu star, TikTokers itu star, ya kan? Nah, sama media juga, buat media, nge-vlog, suka nulis, pengumpul massa dia, ciri-cirinya pandai mempengaruhi orang, kreatif, di visual, copywritingnya, terus suka posting, buat konten yang dapat mengundang traffic intinya. Dan ini jadi profesi khusus nih, ya. Siapa tuh namanya bajigur? Bajigur yang di mana? Di Korea. Bajidul minuman ya. Bajidul itu juga. Saya itu sering loh nontonin vlognya teman-teman di luar, termasuknya di Jepang. Apa vlognya? Mancing loh, cuma vlog mancing doang. Tapi di Jepang ikan banyak juga gitu ya, di sungai-sungai ya, dan ikan gede itu. Ya, tapi dia mancingnya pakai kata pelet. Nonton nih. Nah, saya ganti di bulan itu yang nonton di jutaan loh. Paham nih kalau ya. Nah, daripada saya bilang bisa perform sendiri, nggak apa-apa. Kita perform aja, ya, buat aja vlognya, ya. Dan ini kebaikan kok, ya kan? Daripada sampai nanti narkoba, melos nggak benar minumannya, mendugurnya, udah. Sudah benar kreativitas seperti itu ya. Nah, termasuk juga kadang-kadang saya lihat juga ada yang aktivitas keseharian di Hongkong tuh ngapain, ya, ngurusin asuh juga, ya, terus ngomongin lansia itu ada siapa yang sampai menyayat-nyayat hati gitu, rumah satu orang lansia yang anaknya nggak mau ngurusin semuanya, yang mau bawa pulang, bahkan mau pulang, neneknya mau pulang dia dulu, lupa saya. Nah, kitchen apa ya? Kitchen ada dari kitchen atau apa ya? Dia ada kitchen saya lupa. Nanti ada di mana? Lanjut ya. Next. Nah, jadi tipe distributor ya. Distributor itu tipe orang yang menjualkan produknya orang lain. Nanti ya, suka jualan lah gitu aja. Itu tipe distributor. Skala besarnya dia jadi pengusaha distribusi. Skala kecilnya dia jualan.
reseller, affiliate, nggak masalah. Oke? Nah, kedua produk yang sudah ada, ciri-cirinya jual produk secara langsung ataupun juga dengan tim penjualan. Terus suka berhubungan dengan orang kan, jadi supplier lah gitu ya, namanya seperti itu. Tapi bisa juga jualan online bisa nanti gabungan sama traffic generator tadi. Terus pengejar target, ini maksudnya pengejar target itu suka kalau ditanya di wawancara apa yang kamu suka, kerjaan seperti apa yang kamu suka, dia ngomong yang tidak terbatas lah, yang bisa menghasilkan banyak uang. Nah, itu orang seperti itu nggak kerja karena kepepet. Kalau kerja karena kepepet jangan di situ. Mungkin di manufacturer bagus, mungkin kontraktor bagus. Paham ya? Oke, lanjut next. Nah yang terakhir supporter, ini nggak ada. Tadi kan saya sebut 5+1 kan. Ini nggak ada di tempat yang 5 tadi itu. Apa? Dia pengusaha yang bisa sendiri. Paham nggak? Dia biasanya jalan kalau ada orang lain. Tapi bagus. Kalau kerja, manajemennya bagus, orangnya mungkin detail, tapi dia punya keberanian. Paham ya, teman-teman? Mau bangun maklunan aja, sablonan itu juga harus punya keberanian loh. Nah ini enggak, dia lebih cenderung berparikan sama orang lain. Saya menemukan ada orang-orang seperti itu. Nah ini tipe pendukung, pelaksana, pendamping. Ciri-cirinya bukan mengambil risiko, memilih di belakang layar. Bisa jadi pengusaha, asalkan partner sama orang lain. Nah, sehingga jadi pertanyaan, Mas, kenapa investor nggak masukkan situ? Enggak, ini dalam kategori pengusaha yang harus ada usaha sendiri. Kalau investor nanti anaknya orang kaya pun bisa juga, ya kan? Nah, ini kan yang Anda bisa kerjakan dari nol semuanya. Next. Oke, nah silakan foto duluan. Sambil saya mau tanya sama teman-teman tipenya apa? Nah, ini mau saya absen. Kalau kami di Hongkong kebanyakan YouTuber, Pak. Kalau YouTuber juga banyak yang di Hongkong. Nanti itu dari aku ya. Bisa lah, baik. Yang penting bukan provokator. Yang tipenya kontraktoran korporakan siapa katanya? Yang suka proyekan? Tipe-tipe kontraktor mana ke tengah? Nanti bisa jual ya. Nanti ada bisa saya suka ini sama ini. Nah, nanti bisa coba. Belum tentu valid. Yang tipenya kreator katanya. Kayaknya banyak nih kreator nih yang suka pada nge-vlog ya. Tipe manufacturer katanya. Produsen. Berarti jarang di sini. Wah, luar biasa ada produsen. Ya, soalnya apa? Saya perhatikan di Korea beda sama teman-teman di Hongkong. Di Hongkong teman-teman tuh bosenan. Gampang bosenan. Ya, terus kayak segala bisa gitu. Ya kan? Makanya kalau jalan sama teman-teman dulu kalau kita habis seminar gitu, itu diikuti sama teman-teman. Wah, kemana aja? Yuk barengan. Nah, terus kalau ada apa yang kurang, itu cepat bantuin. Ini. Wah, ini tipe segala besar. Ya kan? Ya bang, sesuai dengan kerjaannya. Ya. Sekarang yang tipenya distributor siapa kan? Ya. Pedagang. Pedagang. Terus, saya ngomong ya, ini paling gampang bisnis. Paling gampang dan paling cepat. Nanti saya buatin kelasnya spesifik lebih khusus. Ya, untuk dagang. Berani dagang, Pak. Ya. Mungkin ini yang pertama mungkin Pak. Dari yang pertama belajar dari duluan. Nah, yang selanjutnya influencer siapa? Traffic generator buat nge-vlog, ambil show. Oke. Supporter. Nah, oke, baik. Bagus. Satu kali gampang kan? Nah, selanjutnya, bagaimana caranya kita mengoptimasikan diri kita? Betul kan? Nah, ini yang paling penting ya. Nomor satu, temukan ya, Anda punya strongnya itu di mana? Ya, strength Anda dari mana? Fokus dan asa sampai mahir. Oke? Nah, tutupi kelemahan Anda dengan tim. Saya lupa bilang juga. Saya itu berguru juga. Saya punya guru. Oke, guru saya kalau yang pertama itu namanya polisi saya. Nah, memang ngajarnya udah gede-gede. Jadi saya sampai saking saya udah